Tuhan, Bapa di surga, sekali lagi kami menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Karena melalui anugerah dan berkat Tuhan, kami boleh berada dalam ibadah secara online pada pagi ini. Kami bersyukur atas kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur atas kemudahan yang memberikan kami menyembah-Mu bersama-sama secara online. Pada masa yang sama Tuhan, kami juga mau mengingati negara kami Malaysia yang sedang berhadapan dengan masalah serangan daripada pandemik COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin di negara kami, supaya dapat memimpin dan juga mengatur setiap kemudahan dan sumber-sumber yang ada di negara ini Tuhan, untuk memulihkan kembali kegiatan ekonomi dan juga kegiatan yang lain yang selama ini mungkin tersekat karena pandemik ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit akibat daripada virus ini. Secara khusus juga untuk jemaat kami yang sedang sakit, yang berdoa di dalam nama Yesus dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Engkau menjamah mereka, memulihkan kembali kesehatan mereka. Yang tidak dapat beribadah pada pagi ini karena kelemahan tubuh, kami berdoa kiranya Engkau menjamah mereka, kesembuhan ke atas mereka, dan juga penghiburan ke atas mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa juga untuk semua gereja-gereja yang ada di Malaysia ini. Gereja saya bicara khususnya Tuhan, baik di Sabah, di Sarawak, dan di Semenanjung. Bahkan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Tuhan, yang mungkin selama ini Tuhan agak tersekat ibadah dan juga pelayanan karena pandemik COVID-19 ini. Tapi kami tahu Tuhan, tangan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan tidak kurang untuk memberikan pelepasan dan juga memberikan kepada kami bantuan untuk kami melepaskan daripada masalah-masalah yang sedang kami hadapi berkaitan dengan pandemik ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya pelayanan-pelayanan yang selama ini terganggu dipulihkan, dan yang selama ini mungkin pelayanan-pelayanan tidak dapat dilaksanakan secara teratur seperti biasa. Di dalam nama Yesus kami istiharkan pemulihan ke atas setiap pelayanan ini. Bapa di surga, pada pelayanan pada pagi ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap yang terlibat di dalam ibadah pada pagi ini, baik yang memimpin ujian penyembahan, yang menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap peralatan yang kami gunakan, kami berdoa kiranya Kau pakai semuanya ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, melalui pelayanan ini jemaat diberkati, jemaat dikuatkan, jemaat diteguhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah pada pagi ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya hingga kita masih ada lagi hingga saat ini dan dapat mengikuti ibadah ISABI Bandaraya pada pagi ini. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi ini, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena kita dapat berkumpul bersama-sama untuk ibadah pada pagi hari ini, meskipun dalam talian saja. Tetapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatas dengan ruang dan waktu. Amin.
Haleluya. Mari semua jemaat kita datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Allah yang sanggup melakukan segalanya Bapa. Kami percaya kepada Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Dia hidup. Hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Haleluya. Tuhan ada di pihak kita, Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, selamanya. Tuhan, kau sanggup, bersamanya. Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Darah-Mu mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup selamanya. Tuhan, kau sanggup selamanya. Tuhan, kau Mari kita semua yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan demi anak-anaknya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya Bapa. Begitu dalam kasih-Mu terhadap kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Bapa.
bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Terlebih dari semua
Shalom semua anak-anak Tuhan. Sebelum kita memberikan uang persembahan kita, mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang Tuhan sudah sediakan bagi kami juga Tuhan, hari demi hari. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati anak-anak-Mu yang terus setia memberi ya Tuhan. Bagi mereka yang mungkin tidak berkesempatan untuk memberi karena adanya kekangan atau kesusahan ketika menghadapi krisis COVID-19 ini ya Tuhan. Tetap berdoa ya Tuhan, Kau terus menyertai mereka. Bukakan pintu-pintu berkat-Mu ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Nah, kami ya tahu ya Tuhan, tangan Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami mau terus belajar mengucap syukur dalam apa keadaan kami sekalipun ya Tuhan. Dan biarlah uang pemberian kami bagi gereja kami SIB Bandaria Keke ya Tuhan dikelolakan dengan baik walaupun kami menghadapi keadaan seperti ini. Kami percaya Tuhan tidak ada lain yang kami mau tinggikan dalam kehidupan kami. Biarlah nama-Mu ya Tuhan terus ditinggikan, dimuliakan melalui pemberian uang persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Saya menyampaikan salam kasih dari Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Semoga jemaat semua dan rakan-rakan seiman di mana jua yang sempat ikut ibadah online ini sentiasa sehat dan bersukacita dalam naungan kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Minggu ini adalah seri khotbah keempat dalam usaha menghayati makna Natal pada tahun ini. Saya yakin bahwa berita Natal hadir untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita dalam menghadapi gelora dunia yang tidak menentu ini. Pada 1 November yang lalu, Reverend Edwin telah menyampaikan khotbah yang pertama, keturunan yang memberikan kemenangan. 8 November, Deacon Rutil menyampaikan Raja Kesejahteraan yang dijanjikan. Minggu lalu, Pastor Rivi memberitahu kita bahwa ada Gembala Agung yang menggembalakan kita dengan kekuatan yang dijanjikan. Minggu ini, saya membawa kita belajar satu lagi tema Natal, yaitu kasih Tuhan mengalahkan kedegilan manusia. Salah satu pesan Natal yang sangat penting adalah Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada orang berdosa. Mari kita baca Hosea bab 11 ayat 1 sampai 4 seperti yang tertera di screen Anda sekarang.
Saudara, kita semua biasa dengan kata degil. Takrifan umum untuk degil, kata degil, ialah tidak mau atau tidak mudah menurut kata atau menerima nasihat, keras hati, tegar, keras kepala, kepala batu. Ada peribahasa yang mengatakan bagai air titik ke batu. Maksudnya susah memberi nasihat kepada orang yang degil. Itik dimandikan tidak akan basah. Maksudnya orang yang degil tidak akan mendengar nasihat dan ajaran. Bakar tiada hangus. Maksudnya betul-betul degil atau sangat degil. Jadi saudara, kita juga mesti bezakan apabila seorang itu telah membulatkan hati atau bulat hati. Artinya dia sudah buat satu keputusan muktamad untuk kebaikan. Nah, ini berbeza dengan apa yang kita sebut degil. Pada masa Nabi Hosea, kedegilan hati bangsa Israel sama dengan kecurangan atau melacurkan diri. Pada masa Hosea, bangsa Israel menjauhkan dari Tuhan dan hati mereka sangat degil. Apa tindak balas Tuhan terhadap kedegilan bangsa Israel ini? Mari kita mempelajari Hosea bab 11 ayat 1 hingga 4 dengan tema kita minggu ini, kasih Tuhan mengalahkan kedegilan hati manusia. Kitab Hosea sangat indah untuk diselidiki dan dipelajari. Hosea artinya keselamatan. Kitab ini ditulis oleh Nabi Hosea bin Beeri sekitar 715 sebelum Masehi. Hosea menjadi nabi di kerajaan Israel bagian utara dengan masa pelayanan selama 40 tahun. Hosea hidup dan melayani pada masa yang sama dengan Nabi Amos, Nabi Yesaya, dan Nabi Mika. Kitab Hosea merupakan kisah cinta yang tenggelam dalam lembah kekelaman, kemudian bangkit berpaut pada jangkar kasih, bersinar dan bahagia. Saudara, ada beberapa pelajaran yang kita boleh hayati dan renungkan di dalam Hosea bab 11 ayat 1 sampai 4 ini. Yang pertama, Allah mengasihi Israel waktu bangsa itu masih kecil. Hosea bab 11 ayat 1 berkata, apabila Israel masih kecil, kukasihi dia. Dari Mesir kupanggil anakku. Apa yang menarik dari ayat 1 ini? Orang Israel tahu bahwa sejak dari awal Tuhan sudah mengasihi mereka. Pada awalnya hubungan orang Israel dan Tuhan ibarat hubungan seorang anak dengan bapaknya. Perhatikan Keluaran 4 ayat 22. Maka katakanlah kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel itu anakku yang sulung. Jelas bahwa Israel diangkat oleh Allah menjadi anak sulungnya. Bangsa lain adalah anak bungsu. Berita baik ialah kasih bapa terhadap anak sulung dan anak bungsu sama saja. Kemungkinan besar dari konteks inilah perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang itu diangkat oleh Yesus ketika dia memberikan pengajaran kepada murid-muridnya tentang betapa besar kasih Allah itu. Saudara, kita ini adalah anak-anak bungsu itu. Sementara anak sulung itu adalah bangsa Israel. Nah, waktu Israel diperhambakan oleh Raja Mesir, Raja Firaun, selama 400 tahun, Allah lah yang membebaskan mereka, membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Waktu mereka berada di padang gurun, Tuhan memelihara mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka sendiri melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan lakukan untuk memastikan orang Israel terpelihara. Apa relevansi atau kesesuaiannya ya Hosea bab 11 ayat 1 ini untuk kita hari ini? Jika kita bandingkan Roma 5 ayat 8, tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita dengan demikian. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Dua hal yang sangat jelas di sini.
Yang pertama, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih lagi berada dalam dosa. Coba bayangkan kasih Tuhan itu. Yang kedua, Yesus mati untuk kita, menyerahkan hidupnya untuk kita ketika kita masih lagi berdosa. Oleh itu, saudara, kita yang percaya kepada Yesus mesti pegang dan hidup di bawah keyakinan bahwa Allah mengasihi kita dari dulu sampai sekarang. Itulah sebabnya Allah memberikan kita hidup yang kekal. Oleh itu, jangan undur lagi. Maju terus, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Pelajaran yang kedua dari Hosea 11 ayat 1 sampai 4 ini ialah umat Tuhan degil dan curang. Dan kedegilan dan kecurangan itu membawa penghukuman. Hosea bab 11 ayat 2 berkata, semakin kupanggil, semakin jauh mereka pergi. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal dan membakar dupa kepada patung-patung ukiran. Dari ayat ini kita melihat ada kesedihan dari pihak Bapa, pihak Allah terhadap bangsa Israel yang mendegilkan hati mereka. Perhatikan, semakin kupanggil, semakin jauh mereka pergi. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Dari ayat ini, dua tindakan orang Israel yang menyedihkan. Hati mereka sangat degil. Satu, semakin Tuhan panggil mereka, semakin jauh mereka pergi. Yang kedua, mereka menyembah Baal dan mempersembahkan korban persembahan kepada patung berhala. Apa yang Tuhan buat untuk menyadarkan bangsa Israel pada zaman Hosea? Kalau kita membaca kitab Hosea bab 1, kita menemukan bahwa Tuhan menyuruh Nabi Hosea untuk mengawini seorang perempuan pelacur yang bernama Gomer. Gomer seorang sundal atau pelacur. Sedangkan makna dari namanya sebenarnya ialah baik dan terkenal atau lengkap. Jadi nama dan karakternya berbeda. Kenapa Tuhan menyuruh Hosea mengawini Gomer? Hubungan Allah dengan umatnya diperbandingkan dengan perkawinan. Perkawinan secara jasmani Hosea dengan istrinya Gomer adalah gambaran hubungan Tuhan dengan orang Israel. Melalui gambaran itu, hubungan Allah dengan bangsa Israel adalah seperti sebuah hubungan perkawinan. Secara rohani, Allah telah mengawini bangsa Israel melalui perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah itu setia. Bangsa Israel, bangsa yang tidak setia. Mereka curang. Mereka menyembah Baal dan berhala. Mereka degil, dan akibat kedegilan itu mereka dihukum. Hosea, suami yang setia. Gomer, istri yang curang. Anak-anak rusak sebagai tanda hukuman Tuhan terhadap kecurangan secara fisikal. Gomer melahirkan 3 orang anak lelaki. Anak pertama diberi nama Yezreel. Kenapa Yezreel? Karena tidak lama lagi Tuhan akan membalas penumpahan darah di Israel kepada keturunan kaum Yehud, dan dia akan mengakhiri kerajaan keturunan kaum Israel. Tuhan juga akan mematahkan kekuatan Israel di lembah Yezreel. Anak kedua diberi nama Lo-Ruhama. Kenapa Lo-Ruhama? Karena Tuhan tidak akan mengasihani keturunan kaum Israel lagi, sehingga dia sudi mengampuni mereka. Anak yang ketiga diberi nama Lo-Ami. Kenapa Lo-Ami? Karena mereka sangat degil sehingga Allah tidak mau akui mereka umat Allah dan tidak mau menjadi Allah mereka. Jadi melalui nama-nama anak Gomer itu, kita tahu bahwa walaupun bangsa Israel adalah umat pilihan Allah,
Tetapi kalau mereka tidak bertaubat, mereka juga tidak dapat lari dari hukuman Allah. Kalau bukan karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan tidak rela lagi menjadi Allah mereka. Tetapi walau bagaimanapun, Tuhan tetap berusaha memanggil orang Israel kepada pertobatan. Dalam kitab Perjanjian Baru, panggilan pertobatan ini pun diteruskan untuk bukan saja kepada bangsa Israel, tetapi kepada seluruh bangsa. Itulah sebabnya Yesus memulakan pelayanannya dengan seruan ini, "Bertaubatlah karena kerajaan surga hampir tiba." Ketika kita merenung dan merayakan Natal yang tidak lama lagi, antara lain yang sangat indah untuk direnungkan bersama Natal ini adalah nilai dan kepentingan sebuah pertobatan. Merangkul kasih Kristus, menikmati betapa baiknya Tuhan. Pelajaran ketiga yang kita dapat belajar dari Hosea 11 ialah orang Israel tidak menyadari bahwa selama ini Tuhanlah memelihara mereka. Dan kemungkinan besar inilah yang menyebabkan hati mereka degil. Mereka tidak menyadari bahwa selama ini Tuhanlah yang memelihara mereka. Dalam Hosea bab 11 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan yang mendukung dia. Mereka tidak menyadari akulah yang menyembuhkan mereka." Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa pemeliharaan Tuhan dijalankan melalui 3 tindakan. Mengajar mereka berjalan, menunjukkan bahwa mereka masih kecil. Mereka tidak tahu pun bagaimana berjalan. Mereka memerlukan bimbingan, mereka memerlukan panduan, mereka memerlukan pengasuhan yang baik. Dan itulah yang Tuhan lakukan, mengajar mereka berjalan. Selain daripada itu, Tuhan mendukung mereka. Ini memberitahu kita bahwa mereka masih belum boleh berdikari. Mereka memerlukan sokongan, dan itulah yang Tuhan lakukan, mendukung mereka. Selain daripada itu, Tuhan menyembuhkan mereka. Nah, saudara, dalam perjalanan yang jauh, keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun, nah, banyak kali pengalaman mengalami sakit, penyakit, dan sebagainya. Tetapi Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Tuhan yang memulihkan mereka. Tetapi bangsa Israel tidak menyadari semua ini. Artinya mereka ini telah membesar di bawah pengasuhan Allah sebagai Bapa mereka, tetapi mereka lupa semua ini. Bila kita lupa kebaikan Tuhan, mudah sekali kita menyimpang dari jalan yang benar. Jadi saudara-saudara, sama dengan kita hari ini. Kalau kita lupa kebaikan Tuhan, kita mulai, bahasa Inggris katakan take for granted. Kita tidak menghargai kebaikan Tuhan. Dan akhirnya kita mulai jalan sendiri. Kita lupa Tuhan. Hati kita mulai keras, mulai dagilan. Maka kita mulai jauh dari Tuhan. Dalam Keluaran 19 ayat 1-5 berkata, ayat 1, "Pada hari pertama pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, sampailah mereka di Gurun Sinai." Ayat 2, "Setelah berangkat dari Rafidim, mereka tiba di Gurun Sinai. Lalu orang Israel pun berkemah berhadapan dengan Gunung Sinai." Ayat 3, "Maka naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru kepadanya dari gunung itu. Lalu berfirman, beginilah harus kau katakan kepada keturunan kaum Yakub, dan hendaklah kamu sampaikan kepada orang Israel." Ayat 4, "Kamu telah melihat apa yang aku lakukan atas warga Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu seperti di atas sayap burung Raja Wali, serta membawa kamu ke hadiratku." Nah, ayat 5, "Sekarang jika kamu sungguh-sungguh mematuhiku dan taat memegang perjanjianku dengan teguh, maka kamu akan menjadi hartaku yang istimewa antara segala bangsa, karena seluruh bumi milikku." Saudara, dari sini yang menarik adalah Tuhan suruh Musa memberitahu bangsa Israel
telah melihat apa yang Tuhan lakukan terhadap orang Mesir dan bagaimana mereka dibawa, mukjizat dilakukan dengan membawa mereka menyeberang laut yang Tuhan sendiri buat jalan di tengah-tengahnya. Dia mengatakan lagi, aku telah mengangkat kamu seperti di atas sayap burung Raja Wali, serta membawa kamu ke hadiratku. Saya teringat bagaimana induk burung Raja Wali melatih anaknya yang masih kecil. Saudara tahu, biasanya burung Raja Wali membuat sarangnya itu biasanya di tempat yang tinggi, sudah pun di atas bukit, lalu di atas kayu yang tinggi lagi. Dan waktu sarang itu sudah dibuat, induknya menetaskan telur itu dan kemudian telur itu menetas. Dan setelah anak burung Raja Wali itu membesar dan sampai masa anak itu sepatutnya mau terbang, induknya melatih dia. Bagaimana cara dia melatih? Biasanya dia akan buka sayapnya sehingga anak itu terhimpit dan buka lagi sayap itu dan terhimpit dan buka lagi sayap dan terhimpit. Dan sampai pada suatu waktu induk burung Raja Wali itu merusakkan sarangnya, sebagian sarangnya, dan kemudian menulak anaknya keluar. Dan waktu anaknya jatuh, anak itu harus mengeluarkan seluruh skillnya dan latihan yang dia telah buat waktu di dalam sarang, dan kemudian mulai terbang. Tetapi pada waktu itu induknya akan terbang di atas anak, di atas untuk memastikan anak itu terbang dengan baik. Dan waktu dia menyadari, dia lihat anak itu sudah mulai lemah dan dia harus pergi ke bawah, dan anaknya itu akan hinggap di atas bahu induknya. Dan selepas itu dibawa kembali ke sarangnya. Nah demikianlah, itulah yang dibayangkan ketika Tuhan melatih, memimpin umat Israel ini waktu mereka masih kecil. Dan bahkan pada waktu mereka dibawa keluar dari perhambaan. Tetapi mereka lupa semua ini. Jadi saudara-saudara, janganlah kita teladani itu yang mudah melupakan kebaikan. Nah yang keempat, yang kita boleh belajar dari kitab Hosea bab 11 ini ialah Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan mengasihi kita. Ayat 4 berkata, Tuhan menarik mereka dengan pertalian manusia, yaitu dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk daripada rahang mereka. Aku berpaling untuk memberi mereka makan. Saudara, ada satu tindakan Hosea yang luar biasa. Kecurangan Gomer tidak menghancurkan cinta Hosea kepadanya. Cinta Hosea tidak berubah. Walaupun Gomer telah meninggalkan dirinya untuk laki-laki lain. Hosea mendesak Gomer untuk bertobat dan menerima pengampunan dan pemulihan. Demikian pula halnya atas Israel yang akan menerima pengampunan dan pemulihan jika berbalik kembali kepada Allah. Jadi saudara-saudara, kasih Tuhan itu sangat besar. Kalau kita menyelidiki secara teliti kitab Hosea, kita akan diingatkan dengan 5 perkara penting. 1. Hubungan Allah dengan umatnya diperbandingkan dengan perkawinan. Yang kedua, Allah tetap mengasihi umatnya meskipun umatnya tidak setia. Yang ketiga, penyembahan berhala atau ilah-ilah lain atau apa-apapun yang kita tempatkan atau anggap lebih penting atau lebih besar atau lebih tinggi dari Allah di dalam hati, pikiran dan jiwa kita, itu sama dengan perzinahan atau pelacuran. Dan yang keempat, Israel terus menolak untuk mengakui atau mentaati Allah akan menjadikan mereka terasing dari Allah. Dan yang kelima, setelah Israel diasingkan dan ketika mereka bertobat, Allah akan memulihkan mereka dan membawa mereka kembali di tanah mereka dan tinggal di rumah masing-masing. Jadi inilah pengharapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi saudara, walau berulang kali mereka berbuat dosa, menjauh dari Allah, namun Allah menarik mereka kembali dengan hukuman dan pengampunan.
Walau mereka berulang kali meninggalkan Allah dan berhenti meninggikan namanya, namun kasih Allah pada bangsa Israel selalu mengalahkan kedegilan mereka. Pancaran kasih Allah yang telah mengalahkan kedegilan kita harusnya membuka hati dan pikiran kita untuk hidup lebih bersyukur dan mengasihinya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih dan pengampunannya tidak berkesudahan. Ia akan selalu menarik hati kita kembali padanya untuk segera menerima pemulihan. Tidak hanya sampai di situ, Allah juga ingin agar kita semakin taat dan juga mampu membagikan kasih dan pengampunan yang telah kita peroleh dengan tulus kepada sesama. Jadi saudara, pengalaman bangsa Israel ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Oleh itu menjelang perayaan Natal pada tahun ini, mari kita belajar untuk menghargai betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Kita perlu belajar memahami bahwa apabila persoalan atau kesesakan datang menimpa hidup kita, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan ingin supaya melalui proses hidup ini, kita dapat kembali mengingat kasih dan kebaikannya. Mungkin selama ini kita telah melangkah jauh dari hadapannya, dan melalui masalah dan penderitaan yang kita alami ini, tali kasih Tuhan ingin menarik hati kita untuk duduk di hadapan kakinya, untuk menerima kembali pemulihan dari Tuhan. Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia sentiasa memberi kesempatan kepada kita untuk kembali bertobat. Walau banyak dosa dan kesalahan kita yang mendukakan hatinya, kasih Allah tidak akan pernah habis untuk hidup kita. Namun Ia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ia tetap akan tegas jika hal itu ada kaitan dengan dosa dan sikap kita yang menjauhkan kita dari kehendaknya. Oleh itu, pilihlah untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan mudah dipesongkan oleh dunia ini. Bertekunlah sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Sebelum saya berdoa, dimanapun engkau berada, jikalau engkau merasa jauh dari Tuhan pada saat ini, datanglah dekat kepada Tuhan. Berdoalah. Mintalah pemulihan. Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Rendahkan hatimu. Alami kembali kebaikan Tuhan. Ikuti doa ini. Bapa di surga, saya menyadari saya sudah jauh dari Tuhan. Saya sudah jauh dari Engkau. Saya lupa akan kebaikan. Saya lupa bahwa tanpa Engkau hidup ini tidak ada makna. Ampuni dosa-dosa saya. Saya mau bertobat. Saya mau kembali kepada Engkau. Terimalah saya kembali. Saya membuka pintu hati saya. Dan menerima Engkau menjadi Tuhan dan penyelamat saya secara pribadi. Saudara, jika engkau sungguh-sungguh telah berdoa di dalam hatimu, ingatlah, dari pihak Allah Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Hiduplah di bawah keyakinan itu bahwa Tuhan menyertai engkau selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih karena menyadarkan kembali kami melalui pengalaman hidup bangsa Israel pada masa Nabi Yosua, Nabi Hosea,
Bagaimana Engkau telah memanggil mereka, bagaimana Engkau telah bersabar terhadap mereka, bagaimana Engkau mengasihi mereka, meskipun mereka menjauhkan diri, mereka degil, mereka berbuat curang, tetapi Engkau menerima mereka kembali. Pengalaman ini memberikan penghiburan bagi kami, karena kami pun sama seperti bangsa Israel. Kami juga degil. Banyak kali kami lupa Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau tidak pernah give up, Engkau tidak pernah berputus asa terhadap kami. Engkau sentiasa menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Sempana merenung makna Natal ini. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Juga terima kasih karena Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal. Dan mengingat kembali kelahiran Kristus yang menjadi juru selamat kami, menjadi suatu kekuatan dan kebesaran hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua yang percaya kita katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Kiranya ia telah menjadi berkat bagi kita semua dan seterusnya telah menguatkan iman kita. Sebelum kita melihat paparan e-bulletin, ada pesanan penting. Marilah kita patuhi SOP KKM untuk mencegah penularan COVID-19. Stay safe dan Tuhan memberkati. Sekian, terima kasih.
Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu, kami menaikkan segala puji syukur kami atas berkat pimpinan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pagi ini. Kami percaya dan yakin bahwa tidak ada satupun di antara kami yang terlewati untuk tidak menikmati berkat-Mu, tetapi setiap kami telah diteguhkan, dikuatkan melalui ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami mau datang kepadamu, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh hidup kami, seluruh jemaat Tuhan sepanjang minggu depan ini ya Tuhan. Kami doakan supaya Engkau akan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang bekerja di jabatan-jabatan kerajaan dan swasta, baik yang melakukan usaha mereka sendiri di ladang, di kebun, di usaha mereka. Kami doakan supaya Tuhan akan memberkati, dan kami mohon perlindungan yang daripada Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami akan berada, bergerak. Tuhan hadir dan Tuhan melindungi kami, jauhkan daripada segala apapun serangan virus, penyakit yang membahayakan. Dan biar sepanjang minggu depan yang akan kami lewati ini, kami lewatinya di dalam kekuatan dan kemenangan daripada Tuhan sendiri. Kami doakan untuk anak-anak yang belajar secara online. Tuhan, biar Engkau akan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, ketenangan di dalam mengikuti pembelajaran mereka secara online. Dan kami terus doakan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan jemah dan sembuhkan, yang dalam keadaan tertekan Tuhan angkatkan segala beban yang menekan di dalam hidup mereka. Bahkan yang sedang di dalam menghadapi pergumulan dan rasa kekecewaan, Tuhan, biar Tuhan akan memberikan mereka iman dan pengharapan baru di dalam hati mereka. Demikian juga Bapa, pada pagi hari ini kami doakan untuk kerajaan negara kami Malaysia dan negeri kami Sabah, biar Tuhan akan tolong mereka agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka di dalam memimpin ataupun di dalam mengurus tabir negeri kami, negara kami Malaysia. Kami doakan untuk mereka yang sedang bertugas dan melakukan tugas mereka di dalam menangani penularan ataupun pemulihan daripada wabak corona. Kami doakan supaya Tuhan akan memberkati mereka juga, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, bahkan melindungi mereka daripada segala serangan sakit penyakit, juga daripada serangan virus, dan biar mereka juga dapat melaksanakan tugas mereka di dalam pimpinan Tuhan. Kami doakan supaya Engkau juga akan memberkati bagi negara-negara yang sedang berperang ataupun sedang bergumul untuk menangani serangan COVID-19 ini ya Tuhan, bahkan berusaha untuk menangani penularan COVID ini. Kami doakan supaya Tuhan akan tolong berkati para pemimpin negara dunia di negara Asia Tenggara ini dan negara-negara lain di seluruh dunia yang sedang menghadapi serangan COVID ini. Kami doakan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan berikan. Kami doakan untuk seluruh rakyat ada roh ketundukan untuk seluruh rakyat untuk mendengar dan patuh kepada arahan-arahan yang diberikan oleh pihak kepimpin negara. Dan kami doakan juga supaya Tuhan akan tolong orang-orang Kristen secara khusus, supaya Tuhan akan memberkati mereka, biar di tengah-tengah situasi dunia yang dalam keadaan meratap, menangis, dan bahkan dalam keadaan yang berduka cita ini, mereka dapat menjadi berkat, menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih, dan kami mohon supaya Tuhan juga akan terus memberkati para hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan diri dan bahkan akan melakukan pelayanan sepanjang minggu depan ini juga Bapa.
dalam apapun bentuk pelayanan yang dilakukan. Biar Tuhan yang akan memberkati, mengurapi para hamba-hambamu, para penginjil, para pastor-pastor, para guru-guru sekolah teologi, dan para misioneri juga Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dan yakin bahwa berkat Tuhan telah siap dicurahkan di dalam kehidupan kami semua sepanjang minggu depan ini. Dan kami boleh memuji-muji dan memuliakan Tuhan dan meninggikan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Mari kita bersama-sama melafazkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus no gampa masih ngawi tulung pensanan